Serikat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Organisasi Serikat Dagang Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini didirikan di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. Ibu-ibu, tolong semuanya berkumpul sebentar. Ibu-ibu, seperti yang kita ketahui, perekonomian kita telah direnggut oleh Belanda. Akibatnya, banyak ekonomi di Indonesia merosot begitu cepatnya. Oleh karena itu, saya punya pemikiran bagaimana kalau kita membuat organisasi. Yang mana organisasi ini membuat perdagangan di Indonesia dan menerapkan hukum Islam. Bagaimana ibu-ibu? Semuanya apakah yang ada yang mau berpendapat? Ya, kami setuju. Seperti yang kita lihat sekarang ini, perekonomian kita sedang menurun. Betul, kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Serikat Islam tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Hal ini terlihat pada susunan para pemimpinnya. Haji Samanhudi dan Hos Cokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur. Agus Salim dan Abdul Moris dari Sumatera Barat dan Amsa Ngaji dari Maluku. Tujuan Serikat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan Serikat Islam terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, Serikat Dagang Islam ini kita dirikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Bapak Cokroaminoto, karena kalau kita dirikan organisasi ini, kita bisa membantu pedagang-pedagang Islam. Saya setuju dengan pendapat Bapak Tan Malaka. Kita harus bangkit. Kita tidak boleh dijajah oleh bangsa Belanda terus-menerus. Kita harus bangkit, Pak. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apakah kita semua setuju? Setuju! Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kita harus bangkit dari penjajahan. Hidup SDI! Hidup! Walaupun organisasi ini berlabel agama, di mana selain kaum muslimin tidak boleh menjadi anggota, bukan berarti Serikat Islam tidak peka terhadap perbedaan. Alasan menggunakan label Islam karena hanya itulah harta yang tersisa, selebihnya telah dirampas Belanda. Islam juga diyakini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa. Bagaimanapun juga, Islam mengakui pluralitas, Islam mensejahterakan semua rakyat, Islam senantiasa berpihak kepada yang lemah. Adanya faktor Islam inilah yang membuat Serikat Islam lebih progresif, tidak terbatas pada kelompok tertentu, dan menginginkan adanya kemajuan bagi seluruh rakyat. Let me introduce myself. I'm Sniffle from Ayah Sofi. Saya mendengar kalian membuat organisasi Serikat Dagang Islam. Saya ingin mengajak kalian bekerja sama dengan organisasi kami. Apa sebenarnya tujuan Anda? Apa kamu pikir kami sebodoh itu? Now, my sister, saya ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk kalian. Apa itu? Sebenarnya, kami sudah lama mengincar seseorang di antara kalian. Ialah Samanhudi, orang yang licik dan haus kekuasaan. Ingin memperbudak kalian semua. Apa? Apa maksud Anda berbicara seperti itu? Berani-beraninya Anda menuduh ketua kami. No, my sister, I'm not provocateur. I'm care about your organization. Benarkah itu? Bagaimana caranya? I like it if you work with me. Saya menjamin organisasi kalian akan lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, akan kami pertimbangkan. Pada waktu Serikat Islam mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Edinburgh menolak. Badan hukum hanya diberikan pada Serikat Islam lokal, walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik. Tapi dalam kegiatannya, Serikat Islam menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.
Artinya, Sarekat Islam memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, pada kesempatan kali ini sekali lagi kami akan membahas tentang Sarekat Islam. SDI apa? Omong kosong, SDI apa yang kau bilang? Kau hanya mementingkan diri kau sendiri. Maksud kalian apa? Kalian jangan asal nuduh. Apa buktinya? Kami sudah mendengar semua dari Sniffle. Kami sudah muak dengan perintah kau. Jadi apa mau kalian semuanya? Jika kalian ingin keluar, silahkan. Kami tidak butuh orang seperti kalian. Baik, kita akan keluar dari sini. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya Serikat Islam Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Di tahun yang sama, Serikat Islam berhasil membuka 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kurang lebih 700.000 orang. Tahun 1919 melonjak drastis hingga mencapai 2 juta orang, sebuah angka yang fantastis kala itu. Jika dibandingkan dengan Budi Utomo pada masa keemasannya saja, hanya peranggotaan tak lebih dari 10.000 orang. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917. Kami akan mati. SDI. Ibu-ibu, seperti yang kita ketahui, I'm Sniffle from IES. Terima kasih sudah menonton film pendek dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.